Mungkin dari Kak Aya sendiri bakal boleh ngasih tahu tuntutan kegiatan bakal apa aja yang ada di pelatihan dasar Kak. Oke. Boleh. Oke. Pertama-tama nanti kegiatannya kalian berarti di Klatsar kan? Kaderisasi. Gitu kan? Iya. Yang minum dari tanggal 21 sampai 2. Iya. Semuanya mari kita mulai sharing session terkait first aid atau pertolongan pertama dengan saya Alia. Kita santai aja ya, kalau misalnya ada yang mau nanya di tengah-tengah penjelasan silakan raise your hand aja. Takutnya nanti lupa lagi kalau misalnya setelah penjelasan. Nanti kita kita sharingnya bagi-bagi dalam beberapa sesi, mungkin untuk seperti luka terbuka dulu, terus kalau ada yang bertanya sekarang tanya, kalau nanti pas pingsan dulu kalau ada yang bertanya sekarang tanya, terus nanti kita langsung praktek aja ya, biar kita nggak ngawang-ngawang gitu gimana cara penanganannya di terkait pertolongan pertamanya. Ya, silakan. Nah, kita kalau pertolongan pertama itu kita harus tahu dulu apa itu pertolongan pertama. As you know, kalau pertolongan pertama itu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan medis dasar. Medis dasar ya, berarti bukan ilmu kedokteran yang secara luas kita ketahui. Jadi kalau misalnya pertolongan pertama itu kita hanya melakukan pertolongan saat di TKP secara tepat, secara cepat juga gitu. Dan kalau misalnya sudah ranahnya itu, kalau kelihatannya ini udah ranahnya kita nggak bisa nanganin lagi, walaupun kita sudah melakukan pertolongan pertama, itu kita harus mengadakan pertolongan lanjutan kayak rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat atau yang lainnya, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita hanya melakukan pertolongan pertama dan bukan seorang dokter. Oke. Nah, tujuan pertolongan pertama sendiri itu ada 3 dan ini adalah skala prioritas. Jadi nggak bisa nih dari yang nomor 3 ke nomor 1 atau yang nomor 2 ke nomor 3 gitu. Yang pertama itu dalam pertolongan pertama tujuannya itu menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua itu mencegah cacat. Yang ketiga itu memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, jadi prinsip kita untuk melakukan pertolongan pertama itu harus tahu prioritas utama kita tuh tadi yang menyelamatkan jiwa. Oke, jadi biar dianya enggak tidak ada tidak meninggal ya kan? Gitu. Nah, yang kedua baru mencegah cacat. Jadi kita melakukan pertolongan pertama biar nggak ada sakit lanjutan, kayak nggak ada luka-luka lanjutan lagi. Terus yang ketiga baru kita memberikan rasa aman dan nyaman. Juga kita harus mengamankan diri kita sendiri sebagai penolong. Jangan sampai kita melakukan pertolongan pertama tapi kita juga lagi sakit atau punya luka-luka lainnya gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sebuah peristiwa yang memerlukan pertolongan, itu kita harus lihat diri kita sendiri dulu apakah kita bisa melakukan pertolongan pertama itu atau tidak. Kalau memang tidak, kita harus minta bantuan orang lain. Itu sama saja kalau misalnya dalam hukum ya, melakukan pertolongan pertama atau mengadakan pertolongan pertama. So it's okay kalau misal kalian tidak melakukan pertolongan pertama secara langsung, tapi mengadakannya kayak tadi meminta bantuan orang lain ataupun bukan. Nah, kalau misalnya KSR, kita punya PT standar yang suka kita bawa ke kegiatan-kegiatan kampus atau kegiatan-kegiatan luar sebagai tim pertolongan pertama. Ini di yang paling depan itu ada untuk luka-luka luar, yang di dalam itu ada obat dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu dari yang paling depan ya. Yang paling depan itu ada untuk kasus trauma maupun kasus medis. Kasus trauma kalau yang di depan, kalau yang di belakang ini kasus medis. Nah, apa itu kasus? Kalau misalnya di penilaian ya, kalau kita melihat orang terluka nih ataupun terkapar ataupun membutuhkan pertolongan, itu kita harus identifikasi apakah itu masuk ke kasus trauma ataupun kasus medis. Nah, kalau misalnya kasus trauma itu dia ada roda paksa. Tapi kan kalau misalnya roda paksa itu ada faktor dari benda-benda lain seperti pisau yang gores ataupun terbentur gitu. Ya. Terus kalau misalnya kasus medis dia lebih seperti kasus yang udah dari faktor-faktor cuaca dan lainnya gitu lah, misalnya demam gitu. Jadi beda ya. Oke. Kita yang ke kasus trauma dulu yang ada roda paksanya. Di kasus trauma juga dibedain lagi, ada 2, ada yang kasus luka terbuka dan luka tertutup. Kalau misalnya luka terbuka itu
ngelihat lukanya dari luar gitu, ada darahnya, ada goresannya gitu. Nah kalau misalnya yang luka tertutup, kita nggak bisa melihat secara jelas gitu lukanya tuh, entah itu memar, kesleo, dia kan kita nggak bisa melihat darah ataupun apa kan dari luar. Gitu. Ini alat-alat untuk menangani luka terbuka. Nah sebelum kita melakukan pertolongan pertama, kita juga harus tadi termasuk kepada aman diri ya, atau aman penolong itu memakai APD. Jadi kita tuh harus punya mindset kalau misalnya kita nih nggak tahu nih orang ini punya penyakit menular kah atau enggak, kan kita nggak tahu juga gitu. Kalau misalnya udah screening dan lain sebagainya sebelum sebelum kegiatan itu bagus. Cuma kan ada juga beberapa orang yang punya penyakit tapi dia tuh nggak tahu dia tuh punya penyakit itu gitu. Makanya kita harus aman diri dengan memakai APD atau alat pelindung diri. Kalau misalnya APD standar itu ada sarung tangan latex dan masker medis ya. Kalau misalnya pertolongan pertama internet atau ke atasnya itu ada kacamata pelindung, mungkin teman-teman tahu kayak atau baju yang suka dipakai pas COVID itu termasuk APD juga. Ini untuk melakukan pertolongan pertama kepada luka terbuka atau yang bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Yang pertama itu tadi kita pakai APD atau pakai hand sanitizer. Terus ada kasa gulung, ada kasa steril. Bedanya kasa gulung sama kasa steril itu kalau kasa gulung yang bentukannya bulat gini yang udah dibuang, kalau misalnya kasa steril dia masih bentukannya lipatan kayak gini. Bukan berarti kasa gulung itu nggak steril ya, tetap bersih maksudnya walaupun dia narasinya itu kasa gulung. Terus ada kapas, terus ada ini plester mikrofon ataupun plester elastis yang biasa kalian temuin ini. Nah jadi kalau aku suka ngerangkum penanganan luka terbuka itu ke dalam sipnya itu berarti gimana caranya si luka ini tuh bersih. Bisa pakai air mengalir, bisa pakai ini NaCl atau air infus ya. Air infus biasanya kalau misalnya di apotek dia masih bentukannya kayak infusan yang ada di rumah sakit. Tapi kita kontainerin lagi ke dalam wadah yang lebih kecil biar convenience atau mudah digunakan. Terus yang kedua itu diobatin kalau misalnya dibalurin ya, atau kata lainnya dibalurin, entah itu pakai betadine ataupun salep luka, itu fine aja. Cuma kalau misalnya perbedaannya, salep luka ini bisa langsung kita olesin ke si lukanya. Cuma kalau misal betadine dia dibalurinnya ke sekitar lukanya aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau misal betadine itu dia agak keras dan bakal merusak jaringan kulit. Nah merusak jaringan kulit itu leading to si lukanya ini sebenarnya jadi kalau penyembuhannya itu nggak maksimal. Entah itu nanti bekas lukanya itu kelihatan banget gitu, ataupun dia nanti kalau misalnya diganti perban itu tetap bakal basah lagi gitu, dan penyembuhannya jadinya nggak maksimal. Terus yang ketiga itu penutupan luka. Prinsip penutupan luka ini gimana caranya si luka ini nih tertutup dari kontaminasi luar, entah itu udara, debu dan lain-lain gitu. Bisa pakai kasa gulung yang dilipat seukuran dengan lukanya, bisa juga dengan kasa steril yang bisa dilipat atau digunting juga sesuai dengan ukuran lukanya. Terus yang keempat itu pembalutan luka. Nah pembalutan luka ini prinsipnya adalah gimana tadi si penutup lukanya itu diem gitu di tempatnya. Jadi bisa pakai kasa gulung lagi digulung gitu, atau bisa pakai plester yang elastis, ataupun bisa pakai plester yang beberapa kayak gini gitu. Ada yang mau tanyain terlebih dahulu? Yang pertama saya mau nanya soal saya
nggak cepat keringnya. Nah itu betul apa enggak? Sebenarnya itu tergantung nanti kegiatan. Aku langsung kaitin ke kegiatan kalian ya, biar kaliannya langsung masuk. Kalau misalnya ada orang terluka di tengah-tengah kegiatan dan dia harus ngikutin kegiatan lagi, itu untuk ada infeksi lebih lanjutnya itu lebih besar kalau misalnya kita nggak nutup lukanya. Tapi kalau misalnya dia udah di rumah nih, dia kan nggak kemana-mana, main-main aja kalau misalnya nggak ditutup. Jadi balik lagi ke kegiatan, kalau emang ada kegiatan lagi berarti kan akan ada pergerakan di luar lagi, entah itu di outdoor atau gimana kan, yang nanti pertemuan dengan udara lembab ataupun tanah, ataupun kalau misalnya kan kalian di puncak berarti ada serangga dan lain-lain gitu. Jadi kenapa harus ditutup itu? Karena untuk antisipasi nggak ada kecacatan lebih lanjut gitu, nggak ada luka lebih lanjut ataupun infeksi lebih lanjut. Kalau misalnya untuk pergantian perban itu, kalau misalnya nggak mau biasanya kalau misalnya ganti perban itu dia suka kecopot lagi kan yang ini ya tuh ya. Kalau sebenarnya untuk itu tuh dia bisa dialirin pakai air ataupun disemprot pakai NaCl. Kenapa? Walaupun sebenarnya tetap basah aja, cuma kalau misalnya kalau dialir sambil dialirin air ataupun disemprot pakai NaCl, dia nggak terlalu sakit. Toh kan kalau misalnya udah diganti perban, kita bakal obatin lagi, kita bakal tutup lagi. Atau kalau misalnya udah selesai kegiatan dan dia udah santai di rumah, nggak ada akan ada kegiatan-kegiatan lain lagi, ya berarti nggak ditutup gitu kan. Tapi kita kan tetap menanganinya gitu. Jadi tadi ada tujuan untuk mencegah cacat lebih lanjut, itu bisa termasuk ke dalam infeksi lebih lanjut atau luka-luka yang lebih lanjut. Itu untuk antisipasi aja. Berarti kalau misalkan lukanya dari awal nih, terus ditutup terus kan, berarti kan misalnya 3 hari itu lembab karena ditutup terus kan, terus kalau dibuka harus pakai NaCl juga. Itu nggak apa-apa? Lembab terus juga nggak kering-kering gitu. Itu kan sebenarnya dia pergantian perban itu kan dia kulit itu melakukan regenerasi juga untuk penyembuhan gitu. Jadi fine-fine aja, asal kalau misalnya dia dari awal itu udah ada, atau dari awal itu udah ada luka, ya tiap hari diganti aja. Entah itu 1 kali sehari juga fine-fine. Atau misalnya kegiatan perbannya kotor terus diganti, terus itu yang aja. Asal tadi kan tujuannya kenapa kita tutup, biar nggak ada kontaminasi udara ataupun bakteri dari luar. Kalau misalnya ini kan keluar ya, kalau misalkan berdarah terus itu berdarah dikasih obat langsung ditutup atau gimana? Kalau misal itu perdarahannya darahnya ngalir terus nih, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya darahnya terus mengalir atau perdarahan hebat ya, itu kita tekan dulu titik perdarahannya biar si darahnya itu gak ngalir terus. Kita bisa kalau misalnya perdarahannya itu hebat nih, kita nggak bisa contain dengan pertolongan pertama yang untuk umum gitu, kita tutup, kita langsung balut aja gak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak bisa nanganin, itu kita rujuk ke rumah sakit kalau emang perdarahannya itu hebat. Karena kan tadi pertolongan pertama itu biar tujuan yang pertama kan untuk mencegah kematian atau mencegah kehilangan jiwa dan lain-lain gitu. Nah kalau misalnya kita otak-atik lagi nih, takutnya kan si darahnya itu keluar lagi, terus si dianya pingsan, kekurangan darah. Kan tujuan pertamanya tadi menyelamatkan jiwa gitu. Jadi terpaku kepada prinsip-prinsip yang udah kita punya gitu. Tadi juga ke 4 step itu prinsipnya. Jadi kalau kita udah pegang prinsip, kita bisa ngelakuin penanganan alternatif gitu. Kayak tadi NaCl bisa diganti dengan air atau pembalut, atau tadi penutupan luka juga bisa dengan kain bersih juga, itu oke sebenarnya gitu. Ataupun tadi pembalutan luka bisa dengan, kalau nggak ada bahan-bahan ya bisa pakai kain ataupun bisa pakai sabun ya, itu oke juga, asal tadi prinsipnya kan gimana penutup luka itu diem gitu. Ya. Itu kan NaCl ditinggalin ya? Ya. Itu bisa merubah fungsinya nggak ya? Maksudnya kayak kan itu wadahnya diganti, apa ada peraturan khususnya? Atau mungkin nggak boleh dalam jangka waktu panjang?
ini oke, sama sih, nggak ada perubahan gimana asal kalian jangan ketuker hand sanitizer sama NaCl spray nanti. Ya, sama aja sih. Udah, kita lanjut. Lanjut. Oke, itu tadi untuk penanganan luka terbuka ya. Terus ada lagi juga salep papan. Tadi ada ini ya untuk salep luka. Ini bisa salep luka terbuka, bisa dana jahitan ataupun goresan ataupun kalian tahu kalau misalnya dia menggores entah itu asfal tanah, dia berdarahnya itu dengan kulit yang terkelupas gitu. Oke, pakai ini juga. Terus di sini ada cotton pad, ada putih krim, trombogel sama ada minyak kayu putih. Kalau misalnya trombogel sama zambuk juga ini. Ini untuk luka memar, maksudnya buat luka memar. Jadi kalau misal tadi kasus trauma yang terbentur yang menyebabkan memar, itu bisa pakai trombogel. Zambuk juga sama, bisa untuk memar. Cuma bedanya ini agak ada sensasi dinginnya, cuma kalau ini enggak. Dan ini susah dibuka, susah banget. Tapi ya kalau udah biasa mah ya enggak sih. Terus counterpan sama hot cream. Counterpan juga ada dua ya, ada yang counterpan full, ada yang counterpan yang biasa kayak gini. Terus ini untuk persendian, kalau beda ya kalau pegel ataupun kesleo sama memar. Kalau misalnya yang tadi kesleo itu terkait dengan persendian. Kalau misalnya memar itu ada tumpukan darah di dalam kulit ya. Jadi persendian sama pembuluh darah atau darah di dalam epidermis, jadi beda ya penggunaannya itu. Terus kalau misalnya ada perbedaan ke penanganan luka mana yang harus kita tangani dengan ada yang sensasi dinginnya ataupun sensasi hangatnya, ngerti ya maksudnya? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada orang nih terus keseleo, nah kita sebenarnya jangan langsung pakai hot cream kalau misalnya dia baru keseleo banget nih. Jadi kasih sensasinya yang sensasi dingin. Kalau misalkan terpengkul is okay, ataupun pakai es batu yang ada di ice bag is okay juga. Kalau misalnya ada yang buat ngasih sensasi panas, itu sebenarnya boleh dikasih atau better dikasih itu pas sehari setelahnya ataupun ada jangka waktunya gitu. Jadi prioritinya adalah kalau misalnya langsung kejadiannya langsung di depan mata kita saat itu juga, itu jangan langsung pakai counterpan ataupun hot cream yang ada sensasi panasnya atau hangatnya gitu. Jadi kita kasih sensasi dingin dulu biar dia tenang, baru nanti untuk ada jangka waktunya ataupun kebesokan harinya itu baru kita kasih hot cream ataupun counterpan. Kak, nanya. Kalau misalnya nih ada misalnya satu nih tiba-tiba kesleo, kan tadi katanya nggak boleh langsung dikasih salep itu ya? Ya, Maksudnya istilahnya kita pakai coba di es batu terus pakai es bag gitu. ya, Nah terus baru besoknya dikasih salep. ya. Itu kalau misalnya keberlanjutan lebih baik terus dikasih salep atau kayak dibawa ke tukang urut gitu? Sebenarnya kalau tukang urut di pertolongan itu tidak termasuk ya pengurutan ini tidak termasuk, apalagi kalau misal ada miskonsepsi kalau di olahraga nih kita agak jauh, jadi ke olahraga kalau misalnya kram itu harusnya diurut ataupun sprint ataupun tegang otot itu harus diurut. Sebenarnya itu jangan diurut, kita pakai ice-pack bisa ataupun diistirahatkan ataupun diregangkan, karena nanti kalau misalnya diurut itu dia kalau kata guruku sih jangan, karena nanti itu malah si ototnya ini bingung gitu loh, jadinya harus kayak gimana gitu. Jadi kalau better sih kalau misalnya emang masih berkelanjutan habis acara ataupun hari akhir acara, better sih di
bawa ke puskesmas daripada pulang urut gitu. Karena takutnya nanti malah ada kontradiksi ataupun salah urat dan lain-lain. Kak, sama satu lagi tadi bahas soal kram. Selain apa ya istilahnya kan kalau kram biasanya itu cuma ngelurusin kaki gitu Ya. biar tenang si ototnya. Tapi cara supaya lebih cepat si kram ini apa ya mereda itu gimana sih Kak? Karena kan ada beberapa orang tuh yang lama gitu kramnya. Kalau kram sih sebenarnya kan nggak bisa kita cepet-cepetin juga ya kalau apa penanganan pertolongan pertama atau penanganan lainnya gitu. Karena kalau kram itu kita gerakin pun kan dia sakit. Iya, jadi serba salah kan. Kalau misalnya sprain ada lagi rumusnya sebenarnya. Itu rise atau rest, ice, circulation sama elevation. Jadi di rest terus dikasih ice, terus dikasih circulation atau apa? Bisa dibalut juga atau terus di elevasi itu ditinggikan ya, ditinggikan. Nah itu dia duduk terus dikasih bantalan ataupun dia tiduran terus dikasih bantalan gitu. Gitu kalau kurang sih ya di rest aja. Sama jangan lupa kalau misalnya apalagi di kegiatan ya jangan lupa kita cek secara berkala. Kalau misalnya tadi ada yang kram, kita tanyain lagi masih kram atau enggak setelah beberapa jam gitu atau keesokan harinya. Kalau misalnya ada yang tadi luka terbuka perlu diganti atau enggak, ataupun kalau misalnya ada yang memar perlu obat lagi atau enggak, kita harus cek secara berkala gitu biar tadi mencegah cacat juga dan memberikan rasa aman aja. Itu ada yang mau tanyain? Iya. Kak, mana nih yang tadi soal kram itu nanti dikasih hot liquid nggak? Kalau kram better enggak sih, di Enggak ya? rest aja ya. lembek cowok Kan tegang gitu. panas kita jangan Sama di elevasi kita aja. nggak kuat lagi Tanya biar bernilai. Berarti intinya senam itu penting. Ini apa praktek penanganan Simol. luka luka. Bukan simol lagi, kapas itu kapasnya. Siapa yang mau jadi korban tolong Delphi. ya korban nyata Ya jangan, Delphi nanti yang pandu. Kita ngulang 1 tahun lagi. silakan ada yang mau nyoba untuk coba aja coba Ini aja, utamain P3K dulu aja. Jo, langsung. Enggak, dia yang ini, yang penanganannya. Korbannya mah siapa weh? jar korban Bebas. Alika lu ngapain? Iya. Tiga saya gimana tadi? Ini. Itu kok Ini jangan tinggal deh. Ini aja pakai ke tangan. Itu hand sanitizer. buat perih dong perih Oh ya, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya terkena ranting ya, kita kalau pas ngebersihinnya itu boleh sambil kalau emang ada yang menancap ya. Kalau menancapnya kecil itu boleh diambil. Kalau misalnya menancapnya gede, kayak misalnya 1 batang pohon gede gini. yang masukin Pokoknya ada perbedaan kalau misalnya yang menyumbatnya itu kecil sama gede. Kalau misalnya kecil kita bisa pas mau ngebersihin lukanya kita boleh cabut sekalian ngebersihin luka juga. Kalau misalnya dia menancapnya itu gede, kita nggak boleh cabut karena dia kan menahan untuk
darahnya itu nggak ngalir lebih banyak lagi gitu. Jadi kita harus langsung ngebalut sama si tancepan-tancepannya itu. Oh, terus dibukanya kapan kak? Ya pas udah ke rumah sakit. Nanti penanganan lanjutan maksudnya kak. Iya. Supaya ini tadi. Berapa kali kak? Apa tergantung? Sampai bersih aja bisa pakai kapas ya. Kalau misalnya dia nggak bersihin pakai kapas, kapasnya harus literally basah, jangan kulit-kulit. Di kapasnya atau di lukanya kak? Di kapasnya. Nah kalau misal untuk menyeka luka, untuk membersihkan luka itu dia harus satu arah, kalau ke atas ke atas. Ini aku yang videoin. Belum. Nah. Ini satu arah ya, guys. Satu arah ya. Ini zoom itu di zoom. Ini udah sangat zoom. Terus abis itu lukanya digambar aja nggak sih? Dan juga kalau misalnya pemakaian betadine, Iya ya. jangan sampai Biar kelihatan lukanya yang mana. lukanya ataupun kena sekitar lukanya. Iya nggak ada. Kalau nggak pakai ini luka orang bekas knalpot. Kaki gua. Iya tuh, coba ngambil loh. Makanya Ini betadine dipakainya pinggir-pinggirnya ya, guys. Kalau di tengahnya nanti tuh, ini kan di pinggir-pinggirnya. 3 cm. Di pinggir-pinggirnya. Emang segede itu, Kak? 3 cm. Itu bulat anjir nih enggak sih? Ih, serem banget. 3 cm. Halik, lu habis ngapain? Kesusupan apaan, Lik? Ya, itu sih. Ya, jadi pinggir-pinggirnya aja ya, guys. Bagian lukanya jangan dibetadin karena nanti sakit dan panas. boleh kalau misalnya itu kan terlalu besar nih, sekiranya si kasanya terlalu besar boleh digunting. Boleh digunting kalau misalnya tadi kan Nggak disalep. lukanya ini 3 cm, boleh digunting segini. Terus sisanya boleh dimasukin lagi ke situ buat nanti dipakai. Oh, gitu. Kak, ini nggak disalep dulu atau gimana? Pakai betadine. Oh, kalau udah pakai betadine, Tengah-tengahnya dibiarin aja. berarti tengah-tengahnya dibiarin aja. Kayak gitu. Oh, gini guys, kalau udah pakai betadine di pinggirnya, Lengket gimana? makanya ngilu banget sumpah. Kalau salep juga Ayo. sama kan? Kan kalau salep kan di tengah si lukanya tuh. Itu kira bakal sama. Noi. Kira bakal Bayangin. ngelikat gitu loh kalau salep. Nah, terus ditutup pakai kasa. Nanti kasanya disesuaikan sama ukuran lukanya. Boleh pakai plester. Tuh, pakai Nah, kalau flash- misal pemakaian flash- plaster. dia bentuknya itu sama dengan bukan plus. Karena kalau misalnya plus dia terlalu menekan ke lukanya kalau misalnya Tuh. dan nggak ada sirkulasi udara ke lukanya. Kalau misalnya dia plus, dia ada sirkulasi ke udaranya dan nggak terlalu menekan Nah. lukanya karena kan plus dan tengah-tengahnya baru lukanya. Iya. Jadi nanti di plasternya harus plus. Jangan sama dengan sama dengan. Maaf. Jadi di ininya harus sama dengan ya, Bes. Misalnya mau kesini boleh, mau kesini boleh, asal sama dengan. Tuh, sama dengan ya, guys. Sama dengan, nggak boleh plus. Nggak harus Sepanjang itu ya? jadi agak ke tengahan boleh. Oh, nggak perlu di ujung banget, guys. Agak tengahan juga nggak apa-apa. Asalkan Kalau baik-baik gua belum dapat. Oke aja.